Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kedua dari tutorial HTML. Jadi di video kedua kali ini kita akan langsung bahas fundamental si HTML-nya. Pertama, sebelum kita mulai, saya sendiri mau buka text editor yang saya gunakan di sini. Saya gunakan VS Code. Lalu di sini saya gunakan browser Chrome. Oke. Di sini saya bakal bahas pertama cara membuat dokumen HTML, file HTML. Jadi di sini kita punya text editor di bagian kiri layar saya. Untuk membuat file HTML baru, kita cukup klik File, lalu pilih New File. Kemudian akan muncul jendela dengan judul Untitled -1 seperti ini. Ini artinya jendela baru sudah dibuat, file baru sudah dibuat, tapi belum disimpan. Jadi untuk menyimpannya, tinggal klik File, lalu Save. Ketika kalian lihat menu ini, perlu diperhatikan di sini juga ada shortcut ketika kalian pengen cepat. Jadi ikuti saja perintah shortcutnya di sini. Contohnya new file itu adalah kombinasi dari tombol Ctrl plus N dan save itu Ctrl plus S. Di sini saya simpan. Saya taruh di Laragon. Kemudian foldernya saya buat folder baru di sini. Belajar HTML. Lalu nama filenya saya buat namanya index. Jangan lupa format ekstensinya. Kemudian tipenya pilih semua, all files. Lalu simpan. Kemudian kita sudah membuat filenya. Lalu bagaimana cara membuka di Explorer VS Code? Untuk membukanya langsung klik aja open folder. Lalu pilih lokasinya. Di sini saya pilih lokasinya sesuai file yang saya buat. Lalu akan muncul di Explorer punya VS Code. Sekarang bagaimana cara menampilkan si file index.html ini ke browser? Cara ribetnya itu lewat Explorer. Tapi ada cara cepatnya di sini. Langsung aja klik si browser. Kemudian tekan kombinasi Ctrl O. Kemudian dia akan langsung membuka Explorer. Pilih lokasinya. Di sini saya di lokasi ini ya. Laragon. Belajar HTML. Kemudian dia akan terbuka. Oke, sekarang kita sudah membuat filenya dan sudah berhasil menampilkan ke browser. Sekarang tampilannya masih kosong. Karena di sini belum ada satupun kodenya. Sebelum kita bahas tentang prakteknya, kita masuk ke teori dahulu. Apa itu HTML? Jadi HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Kemudian dia ini merupakan bahasa interpretasi atau bahasa markup atau juga bahasa penanda. Apa yang ditandai di sini yaitu struktur dari halaman website kita. Jadi bahasa interpretasi maksudnya di sini dia menerjemahkan dokumen HTML kita agar bisa dirender atau dibaca browser bagaimana dia akan ditampilkan. Kemudian dia ini karena dia bahasa penanda, bahasa markup, berarti dia itu bukan bahasa pemrograman. Karena tidak ada konten-konten yang membuat logik rumit di dalamnya. Sekedar penanda aja. Lalu HTML ini terdiri dari serangkaian elemen. Nanti elemen akan saya bahas. Kemudian dia ini tidak case sensitif, artinya dia ini penulisannya bebas, mau tulisannya huruf kapital, huruf besar, ataupun huruf kecil. Sekarang kita akan bahas tentang si elemen, tapi sebelum masuk di sini saya punya gambar. Di sini struktur elemen frame ini ya.
Nah, di sini saya punya yang namanya diagram tree, diagram pohon. Di sini simple aja, di sini ada 3 komponen, 2 ya, parent, child, yaitu induknya dan anaknya. Kemudian di tanda garis ini saya menunjukkan relasinya. Relasi child dengan child ini adalah siblings atau saudara. Ini sama dengan si HTML, si elemen yang bisa kita terapkan. Jadi contohnya di sini saya punya kode HTML5. Oke. Kemudian di sini dia punya beberapa elemen. Tapi sederhananya kalian tidak perlu pikir terlalu jauh. Di sini saya punya elemen HTML. Elemen HTML ini adalah sebuah induk karena dia membungkus elemen head, elemen kepala, kemudian elemen body. Oke. Jadi di dalam elemen itu bisa terdapat elemen lagi seperti ini. Di dalam elemen HTML si parentnya ini bisa ada elemen lagi, yaitu elemen head dan elemen body. Kemudian elemen head dan elemen body ini relasinya adalah siblings atau saudara. Oke, sekarang kita sudah melihat tampilan HTML sederhana di sini. Ini dalam format HTML5 karena dibuat dengan tag doctype HTML. Ini untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini ditulis menggunakan HTML5, HTML5. Lalu di sini nanti saya bisa juga buka di browser. Ketika saya refresh di sini, dia akan tampil begini ya. Dokumen ini adalah judulnya sesuai di baris 7. Jadi kalau saya rubah di sini, belajar, kemudian saya simpan, kemudian refresh di browser. Perlu kalian perhatikan di sini, ketika kita gunakan cara manual seperti ini akan terjadi proses yang membuang waktu kalau menurut saya ya, karena tiap ada perubahan kita harus simpan dulu di browser, di text editor, baru refresh lagi di browser. Ada cara singkatnya sesuai yang saya singgung di video sebelumnya. Kita bisa gunakan live server. Inilah fungsinya live server. Bagaimana cara menjalankan live server? Di VS Code, langsung klik kanan, kemudian pilih open with live server. Oke, sekarang perbedaannya di sini misalkan saya buat perubahan baru di sini, lalu saya simpan, dia akan langsung ter-refresh otomatis di browser sehingga saya tidak perlu pencet function 5 F5 ataupun klik manual refresh di sini. Sekarang kita lanjut ke elemen. Elemen ini adalah, sebentar, saya sepertinya punya di sini struktur elemen. Nah, ini dia. Jadi elemen ini adalah bagian yang membentuk dokumen HTML. Dan perlu diperhatikan, elemen ini punya yang namanya komponen, yaitu tag pembuka, kemudian konten, kemudian tag penutup. Tentunya di sini ada beberapa pengecualian, ada juga elemen yang tidak perlu tag penutup, dikarenakan dia ini merupakan elemen yang tidak memerlukan konten, tidak perlu membungkus sebuah konten. Contohnya itu adalah komponen elemennya gambar, kemudian ada juga elemen BR, break, dan lain-lain ya. Kemudian di sini saya akan bahas si elemennya, elemen yang biasa. Untuk elemen yang saya sebut tadi itu disebut empty element, elemen kosong. Sekarang kita lanjut lagi ke strukturnya. Struktur elemen ini dia ada tag pembuka, konten, dan tag penutup. Kalau diperhatikan di sini, elemen ini di bagian tag pembuka selalu disertai tanda kurang dari dan lebih dari, lalu nama si tagnya. Kemudian untuk tag penutup, dia dibedakan dengan tanda slash atau garis miring,
Kemudian nama tagnya selalu mengikuti nama tag pembuka. Ini adalah elemen. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Si elemen ini bisa mempunyai atribut. Apa itu atribut? Atribut itu adalah informasi tambahan untuk si elemennya. Jadi di sini contohnya adalah kita punya elemen HTML. Dia punya atribut length dengan nilai n. Jadi maksudnya apa di sini? HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pengen kita beritahukan kepada si browsernya. Kemudian untuk penulisan si atribut ini, best practice yang direkomendasikan itu adalah menggunakan lowercase atau huruf kecil. Kemudian untuk nilainya, perlu diingat dia itu dibungkus dengan quote atau kutip 2. Tentunya di sini bisa dihilangkan, tapi saya sarankan untuk mengikuti best practice. Kalau di VS Code ini cukup mudah untuk mengenalinya ya di sini. Tanda yang berwarna merah ini adalah tag, yang berwarna oranye ini adalah atribut, kemudian yang berwarna hijau ini adalah nilainya atau value-nya. Sekarang kita breakdown si tag HTML biasanya ini. Yang perlu diperhatikan di sini di HTML5 maupun HTML manapun, komponen yang selalu ada itu pasti adalah tag HTML-nya. Ini yang pertama. Kemudian kita punya tag head. Lalu kita punya tag body. Jadi tag head ini digunakan untuk meletakkan tag meta. Tag meta ini sama mirip seperti tag atribut, tapi ini lebih ke untuk browsernya. Jadi dia memberikan informasi tambahan, tapi untuk si browsernya. Contohnya di sini kita punya tag meta. Kemudian atributnya adalah charset UTF-8. Maksudnya di sini kita memberitahukan kepada si browser kalau charset yang kita gunakan itu adalah UTF-8 untuk dokumen HTML yang kita buat ini. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang namanya tag link. Biasanya di sini di tag head. Jadi di sini ada beberapa contoh tag link. Tapi biasanya itu yang dipakai paling sering itu adalah link CSS. Begini. Jadi sesuai namanya link, dia ini menghubungkan dengan CSS ataupun dengan sesuatu yang bersifat eksternal. Misalkan dia bisa juga menghubungkan ke CSS secara lokal maupun online, ataupun juga menghubungkan ke biasanya font menggunakan link. Oke, selanjutnya kita bahas bagian body. Bagian body ini adalah bagian si kontennya, bagian isinya. Jadi isi saya simpan di sini. Dia akan tampil di bagian yang berwarna putih ini. Sedangkan di title ini adalah judulnya. Jadi kalau saya tulis di sini, ini judul, lalu di sini saya tulis ini isi, kemudian dia akan tampil di browser seperti ini. Oke, saya rasa di sini cukup sampai di sini dulu. Karena fokus di sini adalah fundamentalnya. Kalau kalian sudah tahu fundamental HTML, strukturnya itu bagaimana, apa itu elemen, apa itu tag, apa itu atribut, apa itu tag-tag penting yang perlu diketahui untuk membuat sebuah file HTML atau dokumen HTML, selanjutnya kalian tinggal menambahkan tag-tag yang sudah kalian ketahui. Contohnya di sini kalian bisa lihat referensinya di MDN reference. Kalau saya tidak salah, HTML. Begini di Google. Di sini banyak sekali contohnya. Atau kalau di VS Code, kalian bisa aja hover di sini, lalu klik, lalu tinggal open. Dia akan langsung mengantarkan ke halaman referensinya. Begini. Oke.
Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga video kali ini membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat bagi kalian. Bye.